Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rizky Susana, NPM 191302332. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu terkait materi simulasi fase dalam air sebagai pemenuhan mata kuliah kimia komputasi. Adapun aplikasi yang digunakan adalah Ubuntu, GROMACS, Xlaunch, dan VMD. Berikut adalah metode yang dilakukan. Tahap pertama, mendownload file struktur air tip 4P, topologi dan MD parameter yang telah disediakan di vClass, kemudian mengikuti tahapan yang terdapat di dalam Word simulasi transisi fase air. Tidak lupa untuk menginstal Gedit, kemudian melanjutkan step hingga mencapai 500 juta step. Setelah selesai, mengetikkan VMD MD-GRO yang digunakan untuk melihat visualisasi dari perubahan fase air. Setelah itu mengklik grafik representation, menambahkan wrap, dan mengubah drawing method menjadi dynamic bound. Dan ini adalah visualisasi yang dihasilkan apabila air dalam keadaan cair. Dapat terlihat gaya-gaya antar molekul berdekatan, namun sekumpulan molekul akan mengambang satu sama lain. Dan pada susunan partikelnya kurang teratur dan renggang. Apabila kita menambahkan jaraknya, maka dapat terlihat partikel semakin rapat dan susunan semakin teratur, atau dapat dikatakan berubah menjadi fase padat. Dan apabila kita menambahkan jaraknya semakin tinggi, maka dapat terlihat partikel letaknya sangat berjauhan dan susunan tidak teratur. Berikut adalah visualisasi dari fase padat, dan ini adalah visualisasi dari fase gas. Lalu menuliskan GROMACS untuk melihat grafik dari potensial, dan ini adalah grafik yang didapatkan dari potensial. Selanjutnya menuliskan GROMACS untuk melihat grafik dari temperatur. Berikut adalah grafik yang dihasilkan. Perubahan fase adalah proses perubahan bentuk suatu zat menjadi bentuk lain. Salah satu penyebab perubahan fase adalah kalor. Perubahan fase terjadi saat sebuah zat berubah dari satu wujud ke wujud yang lain. Misalnya, dari gas ke cair, atau dari cair ke padat, atau padat ke gas, dan sebaliknya. Contohnya perubahan fase dalam air. Jika diperhatikan pada suhu ruangan, fase air adalah cair. Namun, jika air dengan fase padat, atau disebut dengan es, diberikan kalor terus-menerus akan mencair, yaitu terjadi perubahan fase padat menjadi cair. Jika air ini diberikan kalor terus-menerus, cairan akan mengalami perubahan fase kembali, yaitu cair menjadi gas. Perubahan fase merupakan efek dari adanya salah satu sifat fisika zat, yaitu wujud. Sifat fisika zat sendiri ialah sifat yang dapat diamati secara langsung, tanpa mengubah susunan zat. Misalnya, wujud, warna, kelarutan, daya hantar listrik, dan kemagnetan, atau titik lebur dan juga titik didih. Setiap proses melibatkan panas, baik panas itu dilepas oleh zat ataupun diterima oleh zat, tapi tidak melibatkan perubahan temperatur. Zat merupakan bentuk-bentuk berbeda yang diambil oleh berbagai fase. Pembedaan ini dibuat berdasarkan perbedaan kualitatif dalam sifat bulk. Dalam keadaan padatan, zat mempertahankan bentuk dan volume. Dalam keadaan cairan, zat mempertahankan volume tetapi menyesuaikan dengan bentuk wadah. Dan pada gas, mengembang untuk menempati volume apapun yang tersedia. Berdasarkan hasil visualisasi yang diperoleh, perbedaan antara wujud zat berdasarkan perbedaan dalam hubungan antar molekul. Dalam keadaan padat, gaya-gaya intermolekul menjaga molekul-molekul berada dalam keadaan tetap. Dan dalam cairan, gaya-gaya antar molekul menjaga molekul tetap berada berdekatan, namun tidak ada hubungan spesial yang tetap. Dan dalam keadaan gas, molekul lebih terpisah, dan gaya tarik antar molekul relatif tidak mempengaruhi gerakannya. Dapat dilihat pada fase padat, letaknya sangat berdekatan, susunannya teratur, dan gerakan tidak bebas. Sedangkan pada fase cair, ikatan antar partikelnya lemah, susunan partikel kurang teratur dan renggang, serta gerakannya agak bebas sehingga dapat bergeser dari tempatnya, tetapi tidak lepas dari kelompoknya.
Dan pada fase gas, susunan partikelnya tidak teratur dan berjauhan, serta bentuknya yang berubah-ubah. Kesetimbangan antara fase-fase yang berbeda dari suatu zat yang sama melibatkan 3 komponen, yaitu tekanan, volume, dan temperatur. Berikut adalah grafik dari temperatur karena diagram fasa menampilkan hubungan antara temperatur di mana terjadi perubahan fasa selama proses pendinginan dan pemanasan yang lambat. Diagram fasa juga menunjukkan perubahan bentuk fisik air pada berbagai kondisi perubahan tekanan dan temperatur. Selanjutnya, ini adalah grafik dari potensial. Potensial kimia adalah ukuran stabilitas kimia yang dapat digunakan untuk memprediksi dan menafsirkan perubahan fase dan reaksi kimia. Zat kimia dengan potensi tinggi akan bereaksi atau bergerak dari satu fase ke yang lain untuk menurunkan keseluruhan energi bebas Gibbs dari sistem. Contohnya, campuran es dan air. Jika es mencair, potensial kimia air berarti lebih rendah daripada es. Dan jika air membeku, maka potensial kimia es lebih rendah. Setiap zat akan berubah apabila menerima panas atau kalor. Es dipanaskan akan mencair, air dipanaskan akan menguap menjadi uap air atau gas. Apabila uap air didinginkan, maka akan menjadi embun, dan kembali lagi menjadi air. Air didinginkan menjadi es. Perubahan wujud benda terjadi karena proses pemanasan dan pendinginan, dan berkaitan dengan temperaturnya. Solid atau padat, yaitu memiliki ciri-ciri antara lain jarak antar molekul sangat dekat sehingga gaya tarik-menarik antar molekul sangat kuat, maka bentuknya tetap. Gaya tarik antara molekul-molekul cenderung untuk mempertahankan pada jarak yang relatif konstan. Pada temperatur tinggi, molekul melawan gaya antar molekul dan terpencar. Letaknya sangat berdekatan, susunannya teratur, gerakannya tidak bebas, dan hanya bergetar dan berputar di tempatnya saja. Cair atau liquid, susunan molekul mirip dengan zat padat, tetapi terhadap yang lain tidak berdekatan lagi. Sekumpulan molekul akan mengembang satu sama lain. Letaknya berdekatan, susunannya tidak teratur, gerakannya agak bebas sehingga dapat bergeser dari tempatnya, namun tidak lepas dari kelompoknya. Dan ciri-ciri dari gas yaitu jarak antara molekul berjauhan dan susunannya acak. Molekul bergerak secara acak. Semua zat murni mempunyai kelakuan umum yang sama. Sebagai contoh adalah air. Pada susunan partikel zat padat, letaknya tidak teratur dan berjauhan pada ikatan partikel zat padat sangat lemah, mengikuti bentuk tempatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.